Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Today we will learn about simple present tense, and simple present tense is a language feature of greeting card. And what is simple present tense? Simple present tense is a verb tense used to talk about condition or action happening right now or habitual action and occurrences. Jadi simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dengan memanfaatkan verb 1, kata kerja bentuk 1. Kemudian the use of simple present tense. Kegunaan dari simple present tense adalah yang pertama, to express general truth atau digunakan untuk mengungkapkan fakta. Contohnya, the earth is flat. The earth is flat. Jadi faktanya memang bumi itu datar. Kalau ini ada yang menyebutkan bumi itu datar. And for the second the use of simple present tense is to express habits. For example, I go to school at 7 a.m. I go to school at 7 a.m. Jadi saya berangkat atau pergi ke sekolah setiap jam 7 pagi. Ini merupakan kebiasaan yang kalian lakukan sehari-hari, kegiatan yang kalian lakukan berulang kali di setiap harinya. Entah itu bisa makan, atau minum, atau mungkin jalan-jalan, atau belajar, termasuk sekolah, berangkat ke sekolah setiap jam 7. Jadi kegunaan simple present tense salah satunya untuk mengungkapkan kebiasaan. Dan kegunaan yang ketiga adalah to express unchanging situation, untuk mengungkapkan kejadian yang tidak bisa dirubah. Contohnya, the day is rainy. Hari ini hujan. Jadi, hari ini ya hujan. Sesuatu yang tidak bisa dirubah. The day is rainy. Dan kegunaan nomor 4, yang keempat dari simple present tense adalah to give instruction or direction, untuk memberikan perintah. Contohnya, you walk for 200 meters, then you turn left. Jadi ini menunjukkan perintah kepada seseorang untuk jalan sejauh 200 meter, kemudian belok kiri. And how to form the simple present tense? Bagaimana cara membuat kalimat menggunakan simple present tense? Yang pertama, positive sentence, kalimat positif. Formnya atau formula atau rumusnya, subject plus to be or verb 1 plus es or s and plus object or complement. And this one is the example of verbal sentences. Jadi di sini menggunakan kata kerja bentuk 1 plus es or s. Jadi setelah kata kerja bentuk 1 ditambah es atau s di belakang kata kerjanya. Bagaimana caranya untuk membedakan yang mana nih yang harus dikasih es atau es, subjek yang mana? Nah, khusus untuk subjek she, he, it, dia menggunakan verb 1 plus es atau s. Selain itu, untuk subjek I, you, they, we, mereka hanya menggunakan kata kerja bentuk 1. Contohnya, bisa dilihat di dalam tabel. I buy, I read, I think, or you buy, you think, you come, or you eat, or they read, like that. But for subject she, he, it, you
s or es after the verb one. Jadi contohnya she buys or he buys or it comes, like that. Jadi setelah kata kerja ditambah huruf s atau es setelahnya, khusus untuk subjek she, he, dan it saja. Perhatikan ya, ini bisa kalian gunakan nanti ketika membentuk atau membuat greeting card. Dan selanjutnya, ini contohnya, example, I hope you enjoy your life. I hope you enjoy your life. Di sini hope tidak menggunakan tambahan es atau s karena subjeknya adalah I. Dan yang kedua, contoh yang kedua, every day I love you, mom. Every day I love you, mom. Love tidak ditambahi s atau es karena subjeknya I. Bisa ditambah es atau s apabila bisa ditambah s apabila subjeknya she, he, it. Contohnya every day she loves you, mom. She loves you, mom. Jadi setelah kata kerja love ditambah s. Dan contoh yang terakhir adalah may all your dreams come true. May all your dreams come true. Dreams itu kan kata benda, Bu. Nah, tapi di sini dilihat setelah kata dreams, di dalam kata dreams ini terdapat tambahan huruf s yang artinya dia adalah jamak. Berarti they. Kata gantinya jadi they. Mereka lebih dari satu, jamak. Jadi menggunakan kata kerja comes. Apabila kalimat ini diganti dengan may your dream tanpa s, kemudian come-nya ditambah s. Jadi may your dream comes true. May your dream comes true. Ini beda karena hanya tunggal, singular. Dan itu adalah kata ganti dari it. Paham sampai sini? Jika kalian masih merasa kebingungan atau masih mempunyai pertanyaan mengenai simple present tense khususnya untuk kalimat positif yang menggunakan kata kerja, kalian bisa menanyakan hal tersebut di kolom komentar atau di grup WhatsApp kelas. Selanjutnya adalah simple present tense with the verb be. Jadi ini menggunakan be or to be. Khusus untuk I, to be-nya adalah am. Atau bisa disingkat menjadi I'm. I am atau I'm. Like that. For example, I am so sorry for your loss. I am so sorry for your loss. Biasanya ini digunakan, kalimat ini digunakan untuk condolence card or sympathy, to show sympathy. And then for subject you, the to be-nya yaitu are. Jadi setelah you kalian bisa menggunakan are dan diikuti dengan kata keterangan, bisa kata sifat atau keterangan atau hal lainnya. Kemudian untuk subjek she, he, it, to be-nya adalah is. Jadi untuk she, he, it sama semuanya menggunakan is. Contohnya, it is time for celebrating. It is time for celebrating. To be of it is. So you have to add is after it. It is time for celebrating. And then you, we, they, subject you, we, they, di situ menggunakan to be are. Sama, semuanya menggunakan to be are. For example, we are very proud of you. Biasanya ini digunakan untuk
congratulation card. Kalian bisa menuliskan ini di graduation card or congratulation card for untuk mungkin saudara kalian atau teman kalian. Or bright days are ahead. Nah, day merupakan kalimat kata benda atau kata gantinya it. Tapi di sini berhubung setelah di dalam kalimat day ini terdapat huruf S, berarti dia adalah jamak. Jadi plural. Kata gantinya berarti they. Mereka hari-hari, bukan hari. Kalau hari saja to be-nya is, tapi kalau dia lebih dari satu berarti to be-nya are. Lihat ya, she, he, it ini untuk yang singular. Singular berarti dia tunggal, bukan jamak. Khusus she, he, it yang khusus it yang di situ dia kata benda yang dia singular, berarti dia pakai to be is. Kalau dia lebih dari satu atau jamak, dia menggunakan to be are. Contohnya bright days are ahead. Dan untuk yang singular, contohnya ini tadi, it is time for celebrating. Kemudian untuk negative sentence formulanya subject plus do or does plus not, and then plus verb one plus complement or object. Itu untuk verbal sentence ya. Ini adalah contoh verbal sentence-nya. Untuk do digunakan hanya untuk subjek I, you, they, we. Untuk does digunakan untuk subjek she, he, it. Yang singular. Contohnya, I don't know what to say, but here is the card anyway to let you know we are thinking of you. Nah, bisa kita lihat I don't know. Di situ merupakan singkatan merupakan singkatan dari do not. Dan itu digunakan untuk subjek I don't know. Subjek plus do not plus verb one, no. Dan kalau kita mau membentuk kalimat menggunakan she, he, it, kita harus menggunakan she does not plus verb one tanpa s or es. Jadi kita tidak perlu menambahkan untuk kalimat negatif, verbnya tidak perlu ditambahkan s atau es. Jadi contohnya jika kalimatnya diganti she doesn't know, does not know, or doesn't know what to say. She doesn't know what to say, or he doesn't know what to say. Like that. And ini adalah spelling change with the present simple. Jadi ini adalah perubahan kata kerja yang ditambah es atau s khusus untuk subjek she, he, it, singular. Nah, verbs ending in s, sh, ch, and x ditambah you have to add with es. Contohnya dresses, wish menjadi wishes, teach menjadi teaches, fix menjadi fixes. Jadi setelah kata kerja yang berakhiran s, sh, ch, x, kalian harus menambahkan es di belakangnya khusus untuk subjek she, he, it, singular ya. Dan untuk kata kerja verbs ending in consonant plus y, consonant plus y, contohnya try, cry, kan itu kata kerjanya ada konsonan r, terus setelah r ada y-nya, try, cry, study, fly, carry, marry. Nah, kita harus merubah huruf y yang terakhir itu dirubah menjadi huruf i dan ditambahkan es. Jadi kata kerjanya menjadi try menjadi tries,
cry menjadi cries, fly menjadi flies, seperti itu. Dan perlu dipahami, the letter Y only changes to I if there is a consonant in front of it. If there is a vowel, contohnya I, A, O, kalian harus menambahkan S to the third person as normal. Contohnya, buy menjadi buys. Jadi kan itu kata kerja buy sebelum huruf Y itu kan kata apa itu ya namanya? Huruf vokal. Jadi kalian tidak boleh merubah huruf Y menjadi I. Jadi kalau sebelum huruf Y di kata kerja itu adalah huruf vokal, kalian tidak boleh mengubah huruf Y yang terakhir itu menjadi I. Jadi tetap, kalau buy tetap buy ditambah S. Hanya perlu ditambah S semuanya jika sebelum huruf Y adalah huruf vokal. Paham? Okay. Okay, that's all for me. If you have some question about simple present tense, jika kalian masih merasa kesulitan atau masih ada nih Bu yang masih belum saya pahami, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di Google form Google Classroom ini, atau kalian bisa menanyakannya di grup WhatsApp kelas. Okay? Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.